Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Dimanapun Anda berada, sedang di rumah, dalam perjalanan menuju kantor, tempat bekerja, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi buku ND HKBP nomor 267, ayat 2. Tuhan marguna bei nanggoda sinamut dia diginjang disambuloki Jesus artaku tu si dosi holhu sonong rohaki Jesus artaku tu si dosi holhu sonong rohaki. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Senin 8 Juni 2020 dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, suatu hari wartawan dan beberapa orang pejabat sedang berkumpul di stasiun kereta api di kota Chicago pada sore hari di tahun 1953. Mereka berkumpul untuk menyambut kedatangan seorang peraih hadiah Nobel yang terpilih pada tahun 1952. Beberapa menit setelah kereta api berhenti, turunlah seseorang berbadan besar dan berkumis lebat. Kemudian kamera para wartawan menyala dan membidik orang tersebut. Pejabat kota mendekat kepadanya dan merentangkan tangannya untuk menyambut orang tersebut dengan bahagia. Dan banyak orang yang berkumpul di sekitar tempat tersebut terkagum-kagum dan merasa bahagia boleh melihat secara langsung orang tersebut. Lalu lelaki tersebut dengan sopan tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas sambutan tersebut. Kemudian ia melayangkan pandangannya ke sekeliling keramaian orang dan tiba-tiba minta maaf permisi untuk melangkah ke tempat kemana matanya memandang seketika. Dia dengan sigap melangkah mendekat kepada seorang perempuan kulit hitam yang sudah tua, yang berusaha mengangkat dua kopernya. Dia membantu perempuan tua itu untuk mengangkat kedua koper tersebut dan menghantar ke bis yang dituju oleh perempuan tersebut untuk melanjutkan perjalanannya sembari mengucapkan, kiranya perjalananmu menyenangkan ibu. Kemudian ia kembali ke tengah kerumunan orang tersebut dan meminta maaf
mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Lelaki itu ialah Dr. Albert Schweitzer. Doktor misionaris yang terkenal menghabiskan waktunya di pedalaman Afrika. Di sana dia membantu orang-orang miskin Afrika. Menanggapi tindakan Albert Schweitzer tersebut, seorang dari komite penyambutan tersebut mendekat kepada seorang wartawan yang meliput kejadian tersebut dan berkata, "Inilah pertama kalinya saya melihat khotbah berjalan." Menurut tradisi, lagu ini disusun oleh Daud yang dinyanyikan ketika mereka membawa tabut perjanjian Allah dari rumah Obed Edom di Kiryat Yearim untuk mendaki Sion, Yerusalem. 2 Samuel 6 ayat 12 sampai ayat 23. Tabut perjanjian tersebut menurut tradisi dibuat oleh Bezalel untuk Musa ketika perjalanan di gurun pasir. Tabut perjanjian tersebut menandakan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Pernah suatu kali orang Filistin merampasnya, dan selama tabut perjanjian ada di antara orang Filistin, mereka mengalami kesusahan besar, sehingga mereka mengembalikan tabut perjanjian tersebut. Daud sendiri berusaha untuk membawa pulang tabut perjanjian tersebut ke Yerusalem. Saat tabut perjanjian dibawa pulang ke Yerusalem, mereka menyanyikan mazmur dalam kegembiraan, dalam sukacita yang amat sangat. Mazmur 24 ini mereka nyanyikan sebagai nyanyian kemenangan. Dinyanyikan secara beresponsoria, bersahut-sahutan. Mazmur 24 ini juga dinyanyikan ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dan banyak orang Israel meletakkan baik jubah dan daun palem sebagai alas pada perjalanan Yesus tersebut, dan mereka mengucapkan Hosana. Orang Kristen melalui Mazmur 24 ini melihat Tuhan yang mulia. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Efesus 4 ayat 8. Dan kemudian Tuhan kembali dalam kemuliaannya membangun kerajaannya. Tuhan Yesus, Raja kemuliaan, mengalahkan musuh-musuhnya. Di kayu salib, mati, dan bangkit kembali, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia kembali ke tahta kerajaannya. Musuh-musuhnya dikalahkan dan berlutut kepadanya. Yesus memerintah sebagai Raja dari segala raja dan Tuan dari semua tuan. Inilah kemenangan itu. Pemazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara-saudara, jika Tuhan, pemilik segala sesuatu,
dan penguasa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Apa yang ingin kamu minta dari Tuhan dalam hidupmu? Mintalah sesuatu yang dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Tuhan telah mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah kami. Karena berita kesukaan dari Tuhan Yesus Kristus telah sampai kepada kami. Engkau telah membawa kami dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar, dari kegelapan kepada terang, dari perhambaan dosa kepada ketaatan di dalam anak-Mu. Kami menjadi umat-Mu dan menjadi anak-anak-Mu. Kami memuji Engkau karena firman-Mu tetap bekerja di tengah-tengah kami. Berilah roh-Mu kepada setiap pemberita Injil, agar mereka bersuka cita, sehingga firman-Mu yang kudus itu mengalir seperti mata air bersih, yang memuaskan dahaga orang yang berlelah dan menanggung berat. Kuduskanlah jemaat-Mu, ajarlah pejabat-pejabat dunia ini dan jemaat-Mu, agar mereka mampu mengatur dan menegakkan yang baik bagi negara dan jemaat-Mu. Berkatilah pemerintah kami, juga bimbinglah mereka agar turut melaksanakan kehendak-Mu. Kami semua berserah kepada Tuhan. Di tengah pandemi coronavirus, penerapan new normal, baik anak-anak, yang dewasa, yang kaya, yang miskin, pejabat gereja dan anggotanya, juga seluruh anggota jemaat. Dalam hidup atau mati, hanya Tuhan saja yang kami taati di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 267 ayat 2. Meski melimpah hartaku, tak terpuaskan jiwaku, ke surgalah tujuanku. Kau Yesus hartaku, idaman hatiku, sukacitaku. Kau Yesus hartaku, idaman hatiku, sukacitaku. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.